is Nadia speaking. Ayo tanya Nadia. Halo teman-teman. Balik lagi dengan Tanya Nadia. Kali ini di episode 2 kita akan ngebahas tentang salah satu topik yang juga ada di mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, yaitu derivatif. Sebelumnya, teman-teman udah pernah dengar belum sih apa itu derivatif? Derivatif adalah kontrak finansial antara dua atau lebih pihak guna memenuhi janji untuk membeli atau menjual aset serta komoditis yang dijadikan sebagai objek perdagangan pada waktu serta harga tertentu. Selain itu, hal ini juga merupakan kesepakatan bersama antara pihak membeli dan juga pihak penjual. Selain itu, derivatif juga disebut sebagai kontrak atau perjanjian yang nilai serta peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain atau disebut sebagai underlying asset. Teman-teman perlu tahu satu hal, derivatif yang berada di bursa efek merupakan jenis derivatif dari keuangan, di mana variabel-variabel yang mendasarinya adalah instrumen-instrumen keuangan yang dapat berupa obligasi, saham, indeks obligasi, indeks saham, mata uang, tingkat suku bunga, dan instrumen keuangan lainnya. Tadi aku udah ngasih tahu terkait pengertian dari derivatif. Sekarang kita harus tahu juga nih jenis-jenis dari derivatif. Ada apa aja ya? Jenis yang pertama yaitu forward contracts atau kontrak forward. Forward contracts adalah perjanjian kedua belah pihak untuk melakukan transaksi pembelian serta penjualan atas suatu aset dasar tertentu pada tanggal tertentu di masa depan. Namun, pada proses transaksinya menggunakan harga transaksi pada saat ini. Untuk kontrak forward ini tidak diperdagangkan di bursa, dan persyaratan seperti tanggal kadaluarsa ataupun ukuran kontrak bisa disesuaikan dengan kesepakatan bersama. Jenis yang kedua adalah future contracts, yaitu untuk jenis yang kedua ini, yaitu future contracts, tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dengan forward contracts. Hanya saja jenis derivatif ini diperdagangkan di bursa dengan standar tertentu, termasuk ukuran kontrak dan tanggal kadaluarsanya. Hal ini menciptakan likuiditas yang lebih besar dan transparansi pasar yang lebih tinggi. Jenis derivatif yang ketiga yaitu option. Jenis yang ketiga yaitu option, di mana pada jenis derivatif ini memberikan hak kepada pembeli untuk membeli yaitu call option, ataupun menjual yaitu put option aset pada harga tertentu dan tanggal tertentu. Ini memberikan fleksibilitas bagi pemegang opsi tanpa memerlukan kepemilikan fisik aset. Jenis yang keempat yaitu swaps. Jenis yang keempat yaitu swaps, di mana perjanjian antara kedua belah pihak ini mencakup terkait kegiatan pertukaran kas ataupun pembayaran dari kondisi tertentu. Ini bisa mencakup pertukaran suku bunga, mata uang, ataupun komoditas. Oke, teman-teman udah tahu jenis-jenis dari derivatif. Sekarang aku juga mau ngasih tahu teman-teman terkait fungsi dan manfaat dari derivatif. Ada apa aja ya?
Salah satu fungsi utama derivatif adalah lindung nilai terhadap fluktuasi harga atau perubahan kondisi pasar. Para pelaku pasar dapat menggunakan derivatif untuk mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat perubahan nilai aset dasar, seperti saham, mata uang komoditas, atau suku bunga. Dalam hal ini, derivatif bertindak sebagai asuransi yang membantu melindungi nilai aset atau arus kas dari perubahan yang tidak diinginkan. Derivatif juga digunakan oleh para spekulator yang mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset dasar. Investor dengan pandangan yang kuat tentang arah pergerakan pasar dapat memanfaatkan derivatif untuk memperoleh exposure tanpa harus memiliki aset fisik. Walaupun spekulasi melibatkan risiko yang lebih tinggi, ini juga dapat menghasilkan keuntungan yang besar jika prediksi benar. Fungsi dan manfaat terakhir adalah arbitrase, yaitu praktik memanfaatkan perbedaan harga antara aset yang serupa di pasar yang berbeda. Derivatif sering digunakan dalam strategi arbitrase untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan harga antara pasar atau instrumen yang terkait. Tadi aku udah jelasin beberapa hal terkait pengertian, jenis, fungsi dan manfaat, serta resiko dari derivatif. Kayaknya sih segini dulu deh pembahasan terkait derivatif. Kira-kira nanti aku bakal bahas topik apa lagi ya? Stay tune! Terima kasih ya sudah menonton. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!